Survei Psikologi Politik UI menyebutkan Prabowo Subianto adalah kandidat presiden yang memiliki hasrat atau motivasi berkuasa paling besar. Sementara motivasi berkuasa Joko Widodo paling kecil. Mari kita cermati data berikut ini. Ini tentang motivasi berkuasa. Prabowo Subianto 8,84 poin ya. Joko Widodo 6,36 poin. Yusuf Kala 7,3 poin, sementara Hatta Rajasa 7,17 poin. Bagaimana kemudian motivasi untuk berafiliasi? Joko Widodo 7,95 poin ya Prof. Hamdi. Yusuf Kala 7,45 poin, Hatta Rajasa 6,41 poin. Sementara Prabowo Subianto 6,02 poin. Saya mungkin harus bertanya ke Prof. Hamdi ini. Itu. Artinya apa itu? Jadi begini, kita awam ya. Jadi ini konsep dari David McClellan mengatakan misalnya. Jadi dalam hidup bersosial ini kan kita punya motif, sesuatu yang ingin kita buktikan dalam hidup ini. Ada orang misalnya mengejar ambisius prestasi ya, nggak apa-apa. Tapi ada orang mencapai prestasi hanya untuk menunjukkan dia berkuasa, dan itu bahaya. Apalagi berkuasa itu nanti kaitannya dengan untuk membuktikan grandios juga misalnya. Saya orang hebat, gitu. Jadi kekuasaan yang dia cari, ya, dan dia bisa mengalahkan prestasi itu. Tapi ada juga yang bagus begini, tidak apa-apa ya orang kelihatan ya mencari kekuasaan, ya kekuasaan dia pakai untuk achieve, ya untuk mendapatkan prestasi. Motivasi berkuasa itu perlu tidak untuk seorang presiden? Okay. Kalau dia tidak ada keinginan untuk punya power ya, dia powerless. Bagaimana dia mau achieve juga, gitu kan? Jadi McClellan mengatakan itu motif itu harus relatif seimbang. Nah, tapi kalau satu yang lebih tinggi, misalnya katakanlah motif berkuasanya terlalu jauh dibanding motif berprestasinya, ini orang ini akan gawat ini besar. Penilaian dari survei ini bagaimana? Ya kalau kita lihat relatifly dari tiga tokoh ini, dari ada 204 psikolog lebih melihat Prabowo lebih menonjol dalam untuk motif berkuasanya. Apakah diiringi kemudian kurang di bawahnya? Yang tinggi itu motif berprestasinya JK, ya. Baik, tapi motif afiliasi juga penting. Itu untuk melihat bagaimana relasi orang dengan orang lain, ya. Bagaimana orang melihat dunia. Kalau orang misalnya motif afiliasinya rendah dan orang tidak ingin getting along dengan people, kan repot juga, gitu ya. Bang Don. Prof, soalnya kan ada antagonis penilaian antara Jokowi dan Prabowo. Saya kira common sense kita mengatakan selama ini memang berbeda. Tapi perbedaan seperti apa makin jelas di survei ini. Sebagai wartawan, konsen saya cuma begini. Kalau kita baca survei terbelah, media terbelah, parpol terbelah, masyarakat terbelah. Dan saya berharap bahwa penelitian semacam ini itu menjadi bagian yang membuat orang bisa terpandu untuk memilih, menyigi di tengah-tengah samar-samar atau bahkan agak gelap karena begitu berseliwerannya informasi yang masuk ke masyarakat. Kalau saya lebih berkepentingan dengan itu. Pengaruhnya kemudian Mas Bambang. Dan saya juga ingin tanya, sebetulnya kan survei selalu ada margin of error-nya ya. Kira-kira derajat keyakinannya kalau berapa ini kita persen? tidak bicara margin of error seperti itu, ya. Karena ini bukan penelitian untuk misalnya menggeneralisir pendapat orang. Kalau itu public opinion survey adalah untuk menggeneralisir. Misalnya pertanyaannya, kalau diklaim 10% orang mendukung atau yang mengatakan 90%, kalau seluruh populasi diukur, apakah betul persentasenya sama? Nah, itu ada kemungkinan salah. Itu namanya margin of error. Kalau ini sebenarnya lebih kualitatif sebenarnya kalau dalamnya. Karena kita sebenarnya meminta judgement orang-orang yang ahli di bidangnya, ya. Dalam hal ini kita hitung misalnya konsensus. Kita hitung konsensus di antara para pakar itu nggak jauh beda. Nah, itu data itu bisa kita pakai. Beberapa data kita skip karena tidak ada konsensusnya dengan yang lain. Dia terlalu ekstrim. Nanti kita buang. Gitu. Kalau melihat seperti ini Pak Hermawan, kalau kita mundur sedikit lah sekian, kalau Pak Hermawan kemudian jadi tim suksesnya para capres ini, kira-kira kemudian apa yang mau dilakukan kalau dengan modal seperti ini? Kalau di marketing namanya expert opinion. Ada banyak kuantitatif, kualitatif, FGD, in depth, tapi ini
yang kita sebut expert opinion yang seringkali harus diperhatikan betul-betul karena ini ahlinya yang ngomong. Nah, kalau saya jadi tim ses, saya akan mengatakan bahwa perhatiin benar-benar loh ini. Jadi ini masih ada waktu untuk bagaimana ini bebenah begitu ya? Masih bebenah supaya orang itu kelihatan originalnya. Dan dengan internet datang dan Indonesia itu kan mengalami 3 hal. Dari vertikal jadi horizontal karena Pak Harto jatuh 16 tahun Pak ya. Dari eksklusif jadi inklusif mendadak orang nobody bisa mimpi jadi presiden. Yang ketiga dari individual ke sosial. Tahu-tahu civil society, kemudian powerful, pers powerful dan sebagainya. Jadi 3 tren ini sebetulnya kalau dari sisi konsep saya dari buku berikutnya bersama Profesor Philip Kotler itu kita berani mengatakan bahwa brand itu tidak akan menjadi kuat kalau dia tidak menjadi citizen brand. Berarti brand itu harus dimiliki oleh rakyat dan brand itu tidak boleh dimiliki oleh institusi. Kayak saya punya MacPlus. Kalau rakyat ini tidak menganggap MacPlus itu hebat, tidak ada gunanya. Mumpung belum saya lupa, saya mau tanya kepada Pak Hermawan. Kalau lihat 2 karakter ini yang temuannya Prof. Hamdi Muluk dan kawan-kawan, kalau kita bicara publik itu adalah pasar, kira-kira bagaimana pasar saya melihat begini? Ya, saya melihat itu kan expert opinion. Expert opinion. Sekarang ini pertarungan antara simbol vertikal dan horizontal, simbol eksklusif dan inklusif, dan simbol individual dan sosial. Saya nggak tahu kalau di pemilihan Jakarta dulu jelas yang horizontal, yang inklusif dan yang sosial menang dari vertikal, eksklusif kan mirip tuh itu. Nah, tapi sekarang ini saya nggak tahu, terus terang belum tahu hasil 9 Juli kayak apa karena ini kan populationnya lebih banyak dan banyak manage campaign yang dilakukan dan termasuk negative campaign, black campaign yang belum tentu kita punya pihak lainnya mempunyai waktu untuk recovery kalau di bisnis. Makanya saya sebenarnya ditanyakan juga oleh rekan-rekan apa motif Anda? Saya bilang motif saya hanya to inform the people, saya bilang. Karena bagi kita penting mempercayakan nasib bangsa ini kepada orang-orang yang kita anggap tentu karakteristiknya lebih baik dari yang lain. Kalau tinggal beberapa hari seperti ini memang. Ya, saya kira mungkin untuk sejumlah kecil orang akan berpengaruh. Cuma masalahnya sejumlah kecil orang ini bisa mengubah hasil pemilu. Karena kita lihat cukup ketat sekarang persaingannya. Ya. Jadi memang upaya-upaya seperti ini pengaruhnya tidak bisa dibuang ke sampah gitu. Ini kan expert opinion karena walaupun mungkin kalau misalnya bedanya udah 20% mungkin hal seperti ini nggak terlalu banyak pengaruhnya. Tapi dalam skala sekarang ini sangat benar. Apalagi sekarang tuh satu hal yang negatif dari internet, orang gampang aja bikin pendapat segala macam sampah, pendapat racun yang tidak ada dasarnya itu dibuang ke situ aja. Sehingga orang kadang-kadang gagap juga. Ini mana yang benar? Nah, jadi dalam hal ini kita appreciate bahwa Pak Hamdi mengambil posisi itu. Ini bukan saya sendiri pribadi yang bisa saja dituduh bias. Ini 204 orang psikolog profesional. Jadi ini betul-betul menampakkan satu institusi. Kalau jangka waktunya cukup, sebetulnya nanti yang jadi benteng terakhir itu 3 komunitas, youth, women, netizen. Karena in general, youth itu sebetulnya lebih pakai hati nurani daripada yang senior. Senior ini udah rancu, kecuali senior yang berjiwa youth ya. Pak Irwan, women lebih pakai hati nurani daripada men. Men itu kan money, sex and power. Kalau youth dengan netizen itu kan netizen dan citizen. Netizen itu lebih pakai. Ini kalau waktunya cukup. Tetapi akan menjadi berpengaruh lebih besar kalau media mengamplify ini. Saya rasa ini kan penelitian di kelasnya dan baru pertama sebetulnya kalau saya jadi wartawan baru dengar pertama di sini maksud saya. Di luar biasa. Ya, di luar sudah biasa. Jadi kita lihat ini akan ada pengaruh kalau misalnya amplify lewat media itu menjadi penting gitu. Yang ingin saya minta komentar lebih jauh dari Prof. Hamdi sebetulnya ada, karena kan beliau sudah menulis sebelumnya yang di Kompas itu tentang ilusi tentang pemimpin besar. Saya sudah baca itu, lalu kemudian di situ ada sindrom grandiosity gitu ya, ada di situ. Lalu kemudian di pemaparan kemarin itu ada begini, dalam mengambil keputusan Prabowo cenderung memiliki banyak pertimbangan, akan tetapi pertimbangannya tersebut didasarkan pada pendapat diri sendiri
itu N-nya sama dengan 82, atau pendapat orang-orang terdekatnya saja N sama dengan 69%, dan cenderung mengabaikan pendapat orang lain atau pendapat seluruh anggota rapat N sama dengan 31. Oleh sebab itu seperti yang telah disebutkan di atas, gaya kepemimpinan yang lebih dominan adalah otoriter. Kan itu kan ada tertulis di sini. Dan juga ada di grafis tadi yang kita kutip dari situ. Lalu kemudian saya kaitkan dengan tulisan yang sebelumnya yang Prof tulis itu, soal retorika besar, tampilan besar, karisma di publik dilatar belakangi gangguan kepribadian seperti grandiosity atau merasa orang besar. Lalu kemudian narsistik, over ambisius, arogan, kurang empati sosial, kontrol emosional yang rendah. Itu saya kutip dari tulisan yang Prof sampaikan. Tentu saja saya harus bertanya tentang validitas dari statement ini. Gitu. Oh ya, kalau yang pertama itu adalah saya mengutip adalah teman-teman dari para psikolog politik yang menganalisis, terutama Gerard Post dan kawan-kawan, tokoh-tokoh dunia, Hitler, Kim Jong Il, Saddam Hussein, banyak itu, sampai Benito Mussolini dan segala macam. Itu mereka menemukan ada kesamaan ya yang menonjol itu. Jadi itu grandios itu dan narsistik personality yang besar itu. Dan itu yang banyak menjerumuskan akhirnya peradaban kita ini kepada titik nadir gitu. Dan celakanya itu ketahuannya kan belakangan. Iya betul. Belakangan gitu. Jadi setelah mereka turun itu kan diteliti semua, dipelajari dari kecil gitu loh. Nah, saya sebenarnya pada waktu itu membuat tulisan hanya menghimbau gitu loh, ya, menghimbau bahwa coba kita lebih aware ya dengan situasi ini ya. Dulu ada orang yang digandeng-gandeng sebagai pemimpin besar gitu ya, dengan ukuran ya mungkin retorika besar gitu ya, tampilan besar gitu, janji-janji besar gitu ya. Ya biasanya orang-orang besar kalau dia dikultuskan itu ya, dia menjadi tak terbantahkan, menjadi memenang sendiri ya, mungkin besar kepala, jauh arogan, itu semua trait itu berkaitan. Dan ini semua patologi ya, patologi kekuasaan. Nah saya kan tidak mau lagi apa, tapi waktu itu saya belum punya data tentang ini gitu loh. Prof, tapi begini, apakah ini itu data, nah data yang ini ya, ini kan baru saya tanyakan ke 204 ya, psikolog. Apakah misalnya Anda melihat ada indikator-indikator dan itu terkonfirm? Kebetulan angkanya itu lebih tinggi untuk Pak Prabowo dibanding yang lain gitu ya. Yang lain ada juga angkanya, tapi tidak sebesar itu. Jadi saya melihat kita mencoba melihat posisi relatif 4 orang ini di mata 204 psikolog itu. Nah inilah hasilnya yang saya sampaikan ke publik. Tetapi itu bisa dikontrol atau tidak sebenarnya kalau sesuai tulisannya? Maksudnya apa dikontrol ya? Iya, itu kan grandiosity, merasa besar, merasa... Iya, kalau ada orang-orang kecenut seperti itu, kita harus kontrol. Tapi nggak begini, siapapun yang jadi pemimpin harus dikontrol. Itu kan hakikat demokrasi, Mbak. Tidak bisa kita memberikan cek kosong, ya, dan harus dikontrol. Tapi orang yang grandiosity-nya besar sulit dikontrol. Lebih sulit dikontrol. Bisa-bisa malah. Itu betul, Mas Bambang. Lebih sulit dikontrol daripada yang tidak. Kalau Pak Harto itu kan 32 tahun terbukti sukses kemudian jatuh. Itu kalau Bapak sebagai psikolog pakai teori ini, katanya kan Hitler apa diamati. Pak Harto ini gimana? He change di tengah atau memang dasarnya gimana? Kok bisa sukses kemudian jatuh? Pak SBY katakanlah sudah ini. Kita juga pernah, yang lain-lain pun menganalisis Soeharto dulu, walaupun belum. Tapi gimana itu? Dia sama. Sekarang kan singkat aja. Dia punya kemampuan kontrol yang kuat terhadap kekuasaan. Dan setelah itu dia ternyata punya keinginan untuk memanipulate juga. Jadi itu ada kajiannya dulu. Kita terbitkan itu buku. Tapi poinnya kan bisa orang terlalu lama berkuasa, grandiosenya makin muncul. Makin muncul karena dikultuskan, dimitoskan. Iya. Oke, kita akan jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.